Silakan Izin mulai. mulai Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian Quranic Journey yang ketujuh yang insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 kalinya. Insya Allah Allah selalu meridhoi dan merahmati kita semua dan memberikan kita keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Semoga insya Allah kita bisa diberikan syafaatnya dan insya Allah diberikan waktu untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum Amin ya rabbal alamin. warahmatullahi Alhamdulillah telah wabarakatuh. hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz sehat selalu ya. Ya, Umi, anak-anak dan keluarga semua sehat selalu. Amin. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini juga sehat selalu ya. Baik, Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, makasih Bunda Rifa, Bapak Ibu yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak yang muliakan jamaah kajian Quran yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Quranic Journey kita. Seperti biasa, Bapak Ibu yang muliakan, kita ada 4 tahapan di kajian kita sebagaimana lazimnya. Yang pertama kita akan menebalkan ayat surah Al-Hujurat yang hari ini kita memasuki surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Lalu setelah itu kita akan membaca hadis qudsi dan selanjutnya ada hadis yang isinya kajian isinya adalah doa. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan dengan ikhtisar surah, yakni bagaimana mengenal surat secara sederhana, secara singkat. Yang hari ini, subhanallah, kita sudah memasuki surah yang ke-64, kalau tidak salah, itu sampai pada surah kita, yakni surah At-Taghabun, yang lalu ya Taghabun ya, At-Taghabun. Kali ini kita dalam masuk ke surat At-Talaq. At-Talaq gitu ya Bapak Ibu. Baik, apa isi kandungannya nanti kita akan bahas bersama-sama di bagian akhir daripada pertemuan kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan tilawah surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, silakan siapa Bunda Rifa hari ini Iya, yang akan membacakan? baik. Alhamdulillah saya panggilkan dengan Ibu Devi. Ada Ibu Devi di tempat? Silahkan Bu Devi. dibaca. Ada Ibu Devi? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu dengan Pak Farid. Silahkan Pak Farid. Al-Hujurat ayat 13. Iya, Al-Hujurat ayat 13. Baik. Ini pendek aja Bentar, bentar. ayatnya, Pak. Oh, belum buka, Pak.
Monggo. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Hujurat itu surat ke-49. Surah ke-49 ayatnya yang 13. Sudah ketemu Pak Ferry? Oh, dari kacamatanya Ustaz tadi. Oh, kacamatanya. Monggo, 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 monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qab- wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. nah, Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Sadaqallahul azim. hmm, Sadaqallahul azim. Rahimanallah bi tilawatil Quran Karim. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengar, beroleh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Bapak muliakan, surah Al-Hujurat ayat 11 ini, 13 maksud saya. 13 ini menunjukkan eh, kesatuan dan kesamaan derajat manusia di hadapan Allah. Jadi eh, Allah sengaja menyeru dengan kalimat ya ayuhan nas. Biasanya Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini untuk seruan ini siapa saja. Ya, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Maka yang dipanggil adalah ya ayuhan nas. Wahai manusia. Itu ya, mau kulit hitam dan seterusnya. Inna khalaqanakum. Sesungguhnya kami, kalau Allah menyebut dirinya dengan kami, tidak berarti bahwa Allah itu berganda ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Allah menyebut dirinya dengan kami, itu maknanya ada faktor lain. Ya, ada faktor lain, ada unsur lain, ada peran lain di lain Allah. Kalau Allah menciptakan manusia, itu ada peran orang tua, ada peran bidan, ada peran dokter, ada peran macam-macam, termasuk peran malaikat meniupkan roh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah menyebut inna khalaqnakum min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang dimaksud sumbernya, asalnya, asal muasalnya dari Adam alaihissalam. Wa untha, dari perempuan, tidak lain adalah Sayyidatuna Hawa. Jadi manusia eh, apa namanya, asalnya sumbernya itu dari awalnya dari Adam dan Hawa. Meskipun di dalam surah Bani Israel bahwa sesungguhnya eh, keturunan-keturunan manusia yang sekarang ini itu adalah keturunan dari lebih spesifik lagi daripada Nabiullah Nuh alaihissalam, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Mengapa demikian? Sebab di dalam tafsir disebut bahwa orang-orang ketika terjadi peristiwa banjir besar ya pada masa Nabi Nuh, maka manusia semuanya mati tenggelam kecuali
yang ada di perahunya Nabi Nuh. Dan itu adalah hanya beberapa gelintir orang saja, berpasang-pasangan. Nah, kemudian Nabi Nuh punya putra ada 3. Inilah yang kemudian beranak keturunan. Disebut di dalam Al-Quran, wa mimman hamalna ma'anuh. Dan orang-orang yang kami bawa di dalam bahtera kapal bersama Nuh. Maka eh, 3 daripada anaknya Nabi Nuh itu yaitu Sam, Yafith, Dam. Itulah manusia kemudian berkesan, gitu ya. Ada yang berketurunan hitam, ada yang berketurunan putih dengan apa namanya yang biru-biruan, kan gitu. Ada yang kulitnya merah. Nah, itulah kemudian beranak pinak sampailah sampai sekarang ini. Nah, asal muasalnya adalah zakar wa unsa. Bisa saja zakar wa unsa itu adalah dari bapak dan ibu. Nah, zakar berarti bapak-bapak, dari bapak, unsa berarti perempuan yaitu ibu. Kalau ditarik ke atas tadi, bisa jadi yang dimaksud bapak adalah Nabiullah Adam alaihissalam, yang dimaksud unsa ibu adalah uh, apa namanya Sayyidatuna Hawa. Nah, kemudian tidak hanya diciptakan berjenis-jenis apa namanya keturunan-keturunan itu satu kelompok saja. Warna uban, gitu ya. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Jenis bangsa, bangsa Arab, bangsa Eropa dan bangsa-bangsa. Qabail bersuku-suku, gitu ya, suku. Itu sudah satu kelaziman bahwa manusia dilahirkan kita ini itu kan secara primordial, secara asal kita kan tidak memilih bahwa kita dilahirkan dari keturunan orang Indonesia, Jawa, Sunda. Jadi sesuatu yang tidak bisa lagi meminta atau dipilih itu sudah ketentuan Allah, gitu ya. Maka tidak usah kecewa, tidak usah berkecil hati karena di hadapan Allah bukan yang terbaik itu suku mana, bukan yang terbaik itu bangsa mana. Meski ada bangsa-bangsa di dunia mengaku dirinya adalah paling mulia, paling hebat, paling apa namanya unggul, tidak demikian di mata Allah, gitu ya. Maka di akhir daripada ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah siapa saja di antara kalian yang bertakwa kepada Allah. Mau sukunya apa, mau bangsanya apa, mau kulitnya apa, mau bahasanya apa, nggak masalah tuh. Berbeda-beda. Yang penting apa, eh, dia paling bertakwa kepada Allah SWT. Itulah yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum. Khabir. Sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui segala hal, dan setiap pengetahuan Allah itu khabir, detail, teliti, rinci. Itu khabir namanya. Itulah pesan Allah SWT. Ini satu deklarasi dari Al-Quran yang menyebut tentang kesetaraan manusia, gitu ya. Jadi tentang eh, tidak ada kemuliaan yang ditentukan dari ras, ya, suku, terus apa keturunan, bangsa, dan hal-hal itu bukan kriteria dalam pandangan agama siapa yang paling bagus. Yang paling bagus dalam pandangan Allah adalah siapa pesan itu Al-Hujurat, ayat pesan daripada surah. Kita lanjutkan sekarang seperti biasa melihat apakah Bapak Ibu sudah
sudah menebalkan pada ayat ini dan juga mencari yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, silakan kalau ingin ditampilkan Bapak Ibu. Baik, siapa yang sudah silahkan. Hmm. Ibu Bunga sudah ya? Sebentar ya. Iya, silahkan Ibu Pak Bunga. Farid sudah? Hmm. Tidak. Oh, sudah. Baik, baik, baik. Coba kita Ureannya lihat. belum Ustaz. Belum, masih banyak kurang. Tapi sudah ini Oh, udah belum? Oke, nggak apa-apa. ininya yang Uh, belum tapi banyak ya. Berapa tuh satu ayat pun? 32 Ustaz. Ada 30. 32. 32. Alhamdulillah. Ya, Nah, ini iya. jumlah yang Makasih Ustaz. iya 32. Baik, makasih. Baik, terima Barakallahu kasih fiik. Bun. Selanjutnya, Ya, Pak Farid, Ya. silahkan Pak ada berapa Farid. yang sudah ditulis Pak Farid nih? Ini menebalkannya, alhamdulillah. Terus urayanya, uraian tempat lain. Ada berapa kolom, Pak? 30, 34 Ustadz. 34. Alhamdulillah. Baik. Nah, Baik, saya terima belajar nanya. kasih. Ya, ada lagi? Adakah Silahkan. yang lain? Silahkan, ada Ibu Sri Dwiyarti, ada Ibu Eli, Hmm. Hmm. Ibu Dini, sudah belum? Silahkan. Bu Ida, Ibu Sri Handayani, Bu Ika, Baik. Devi, Bu Wiwi. Kalau Tidak ada. sudah kita akan hmm, dapat setnya. Hmm. Ya, Yonas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum lakum innallaha alimun khabir. Baik. Eh, Bapak Ibu, ini kalau kita nulis dengan apa namanya eh, sendiri ini harokatnya atsko itu ada alif kecilnya di atas ya Ibu, Bapak Ibu ya. Nah, di atsko itu ada alif harokat alif di atasnya ya. Tapi juga unta ya, unta itu. Ja'alna, nah, itu ada harokat alif kecil berdiri tuh di situ tuh. Itu, maka itu dibaca mad ya, dibaca mad. Baik, kita coba urai. Ini kalau saya sih jumlahnya 31. 31 nih. Tadi Bunda Bunga 32. 32, 34. Oh, Papa 13. Mungkin saya ada yang ketinggalan. Nanti kita lihat ya. Nanti mungkin biasanya saya ada yang kelewatan. Jadi boleh jadi ya. Baik, kita coba urai Bapak Ibu ya. Ya, wahai. Ya, ya, wahai. Jenisnya apa ini Bapak Ibu? Huruf ya. Hurufnya huruf apa nih? Huruf nida. Huruf nida. Namanya huruf nida. Hai itu siapa atau apa? Ini isim ya. Isim. Isimnya isim apa nih? Ibu nih. Istifham. Benar, istifham. Iya, istifham ya. Oke, ini isimnya istifham. Oke, selanjutnya ha. Hanya ini untuk hai. Itu. Ini huruf. Hurufnya dari huruf Tambih. tanbih. Baik. Lalu alladzina apa nih? Alladzina orang-orang yang ya. Orang-orang yang ya.
yang, iya. Bukan itu Pak Ustadz. An-nasu. Ya Oh ayuhan iya, nasu. wah salah saya tuh Beda kan. surat itu Ustadz. Ayat Suratnya salah Ustadz. ayat ayat 3 surat Ayat 13 13. Ustadz. Ayat Ya 13. ayuhan nasu, nasu. Ya, ayatnya salah Ustaz. Salah. Ayatnya Ayat berapa, Pak? 13 Ustadz. Ayat 13 Ustaz. Kalau terus kenapa? Hmm. Iya kan, Ya ayuhan 13. nasu inna khalaqnakum. Iya, iya. Ini coba salah ladina amanunya saja. Iya. Oh, iya. Sama di belakangnya sama, cuma bukan ladina amanu. Iya. Anas manusia. Isim. Ini isim dan ini Isim. jamak taksir ya. Cuma Taksir. 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 Nah, ini coba. Taksir. Oke. Kita naikkan ke atas. Inna itu dua kata, Bapak Ibu. Iya. Inna dan na itu. Ini Inna dan sesungguhnya ini huruf apa? Taukid Huruf kan? huruf taukid. taukid. Taukid ya Ustaz. Nah itu, nanya itu isim tuh, kami tuh. Oh, Isim isim ya. domir. Iya bener, ini isim domir. Isim. Namanya domir mutakallimin. Mutakallim. Khalaq itu mencipta. Kan? Itu Di sini, diorang ya. iya, jadi saya fiil. Fiil apa ini? Fiil madhi. Fi'il madhi. Jadi Fi'il madhi. Betul. Lalu kayak tadi Ya. saya nggak diurai. Domir. Bener, domir ini kayak tadi. Ya, domir ya. Oke. Kum. Kum ini kalian. Kalian. Ini isim, namanya domir mukhotobun. Dapun. Mutasil mukhatabun. Benar, domir mutasir. Boleh tambahin ya, Bu ya. Mutasir. Ini juga mutasil. Min. Dari. Huruf jar. Huruf Jar. huruf jar. Huruf jar. Zakarin jenis laki-laki. Laki-laki. Isim. Isim. Ya, Isim. isimnya ini isim jamid. Ya. Oh, isim jam. Jamid. Zakarin itu isim jamid. Tidak terambil dari yang lain. Wa dan nih hurufnya huruf apa nih? Huruf ataf. Gitu ya. Ini perempuan, unsa, ini isim sama isim jamid. Wa ja'alnakum wa dan ini huruf ataf. Ja'al menjadikan. Jadikan. Ini apa nih? Fi'il ya. Fi'il apa nih? Ja'al. Fi'ilnya Madi. fi'il Madi Ustaz. maldi. Ya, maldi. Nah, kami tuh. Sim. Tadi tuh. Domir, mutasil, apa namanya? Mutasil Mutakalimin. mukhatab. Mutakalimin. Ya mutakalim. Iya. Nah, ketika kalian, barulah ini. Ini isim. Dan ini domir mutasil mukhotabun. Ataupun Itu. Syu'uban. Syu'uban. Bersuku-suku. Berbangsa-bangsa.
Isim jamak taksir. Jamak taksir nih. Hmm. Kalau tunggalnya sya'bun. Sya'bun. Jamaknya syu'ub gitu ya. Wa dan ini huruf atau. Ini suara saya putus-putus nggak Bapak Ibu? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Alhamdulillah. Hmm, Biasanya sinyalnya yang kurang jelas putus-putus. Qabail artinya bersuku-suku. Ini sim dan ini jamak taksir. Tunggalnya apa nih, Ibu? Bahasa Indonesia tuh kabilah. Kabilah. Oh, Kabila. Kobila bukan Pak Ustaz. Ya, kalau bahasa Indonesia kabilah, kalau bahasa Arabnya qabilah. Kobila. Nah, kalau tunggal bi-nya yang ada ya-nya, qabilah. Ya, qabilah. Li itu untuk ini huruf apa? Jar. Jar. Oh, Bapak Ibu, ini bukan huruf jar, mohon maaf. Namanya huruf ta'lil. Huruf ta'lil. Kenapa huruf ta'lil? Karena diikuti fi'il mudhari. Hmm. Iya, iya. Kalau diikuti isim huruf jar, kalau diikuti fi'il mudhari itu namanya huruf ta'lil. Huruf nasab dia, ta'lil itu huruf nasab. Ta'arafu Oh, itu. saling berkenalan. Ini fi'il ya? Iya, Pak Ustaz. Fi'il apa ini? Fi'il Tadi mudhari. amar mudhari. Mudhari. Betul ini mudhari. Itu. Lalu ada wawunya kalian. Kalian. Wow, Kalian. isim. Ini isim. Isim dhamir. Isimnya domir. Isim domir ya. Domir apa namanya? Dhamir. Mutasil Hasil mukhatab. mukhatabun. Pun. Mukhatabun. Bukan Mukhatab. ghaibun tapi mukhatabun. Karena apa? Karena depannya tak. Nah, Ya. Inna sesungguhnya ini huruf taukid. huruf taukid. Akroma paling Ini mulia. Ini apa Bapak Ibu? Isim, fi'il, Itu huruf. taktil bukan. Benar, ini isim. Namanya isim tafdil. Superlatif. Tuh Bapak Ibu, namanya superlatif. Oke, kum. Kalian. Ini isim. Domir, muttasil, mukhatabun. Indallahi indah di sisi. Ini isim namanya zorof. Zorof namanya ya. Lalu Allah isim. ini isim Abdul punya Jalal. lafaz jalan. Atqo paling mulia.
Isim Isim tafdil tafdil. tadi sama superlatif. Kum, kalian. Ya, ini isim domir muttasil mukhotobun. Oke. Oh, ternyata ayatnya belum selesai, Bapak Ibu saya. Pantesan ayatnya baru sampai atqakum. Innallaha alimun khabirnya belum. Pantesannya. Innallaha Allaha alimun khabirun. Tuh, jadi jumlahnya 32, 33. Betul 34, Pak Faid. Iya. Iya, ternyata ayatnya belum selesai tadi. Udah berhenti. Ina sesungguhnya. Ini hurufnya huruf taukid. Taukid. Allah, ya Allah. Ini isim, namanya lafad jalalah. Alim, maha mengetahui. Ini isim. Kategorinya isim apa? Isim sifat. Khabir, maha detail pengetahuannya. Isim. Isimnya apa? Sifat. Jadi alhamdulillah tadi benar Pak Farid 34 ya. Tadi jumlah kata yang ada di sini adalah 34 kata. Baik. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan sekiranya ada yang perlu dipertanyakan dari apa namanya? Uraian baik ayat maupun uraian katanya silahkan sekiranya ada. Pak Silakan Ustadz, Bapak itu Ibu. Iya. yang apa itu yang di fi'il madi, nah itu juga dipisah ya Ustadz. Bagaimana? Mohon maaf. Yang kholakna itu kan Hmm, ada apa itu domir nah di iya, belakang dari fi'il 3 madi tuh itu bener. harus dipisah. Dipisah Oh iya iya. khalaqnakum. Dipisah bener ada 3 kata berarti ya? Iya iya. Iya Saya benar. saya nggak jadi salah kurang dua Pak Ustadz. Benar. Ja'alnakum juga berarti ya? Iya. Iya, alhamdulillah sekarang jadi tahu. Lot detail berarti. Yang lain? Bapak Ibu ada yang tanya? Makasih Silakan. Ustadz. Makasih. Hmm, Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Baik. Untuk selanjutnya hadis qudsi siapa yang mau akan membacakan nih? Iya, baik. Dengan Ibu Bunga, silahkan. Apa Ustadz? Hadis qudsi nih Bun yang ada di Hadis layar Qudsi. lihat Baca. tadi. Coba ya. Iya, baca. Baca Bun. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala ayyama abdi Ayyuma abdin ayyuma abdin min ibadi yakhruju mujahidan. mujahadan fi sabilil fi sabili Igha'an. Ibtigha'a mardati. ibtigoa mardoti domintu Domintu lahu. domintu lahu an arji'ahu in arja'atuhu bima adoba bima asoba min ajarin aw Ghanimatin. gonimatin wa in qobatuhu an
an ughfira lahu wa arhamhu wa udkhilahu Al-jannata. al jannata. Rawahu Artinya Ahmad bisanadin sahih wan Nasa'i. Nasai. Benar. Ayo Bun, artinya Artinya, hamba manapun yang keluar untuk berperang di jalanku dalam rangka mengharap ridhoku, maka aku jamin dia, bila aku kembalikan dia, maka ia mendapatkan pahala dan harta rampasan. Tapi jika ia gugur, maka aku ampuni dan aku sayangi serta aku masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini bagi orang para pejuang ya, para mujahidin. Kata Allah, ayyuma abdin, hamba manapun, orang manapun, ya, min ibadi, di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, maksudnya, yakhruju mujahidan, dia keluar untuk berjihad. Berjihad membela agama Allah, ya, fi sabili, di jalanku, ibtigha mardati, untuk mencari mardati, ridhoku, domin tulahu, maka aku jamin dia, domin tulahu, aku jamin dia. Apa jaminan Allah? Ada dua, Bapak Ibu. An urji'ahu, an urji'ahu. Ya, aku jamin dia untuk aku kembalikan. Yang pertama aku kembalikan. Ya, artinya dia pergi berperang dan hidup, masih tetap hidup, maka aku kembalikan dia. Bima asaba, aku kembalikan dia pada apa yang telah menimpanya, atau aku kembalikan dia dengan membawa apa? Ajar, pahala. Au ghanimah, dapat ghanimah, harta rampasan. Gitu. Wa in qabattuhu, tapi jika aku wafatkan dia, ya aku wafatkan dia, an ughfira lahu, maka aku ampuni dia. Kalau dia wafat, dosa-dosanya diampuni. Wa arhamahu, dan aku sayangi dia. Wa udkhilahul jannah, dan kumasukkan dia ke dalam surga. Tuh, jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu, Bapak Ibu, apa? Kalau dia masih tetap hidup, ya dia berarti masih dikasih kesempatan hidup dan juga diberi harta rampasan. Jika dia mati, maka diampuni dosanya oleh Allah, disayang dia oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ah, itu hadis qudsi. Ini hadis yang Rasulullah sebutkan berdasarkan pesan dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Allah yang menyebut ini. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu nih, itu berjuang. Nah, meskipun berjuang yang spesifik tentu berjuang di jalan Allah dalam peperangan membela agama Allah. Gitu ya. Tuh. Adapun yang lain termasuk syahid, tapi syahidnya namanya syahid dunia. Kalau apa namanya, kebalik, kalau yang berjuang di jalan Allah wafat tentu namanya syahidun fid dunia. Kalau yang meninggal yang lain-lain ini syahidun fil akhirah namanya. Syahid ya, tapi terhadap orang-orang yang syahid akhirat ini, maka jenazahnya diperlakukan seperti orang biasa. Itu syahid akhirah. Siapa syahid akhirah itu? Orang yang membela hartanya terus terbunuh. Seperti kemarin ada di berita, Bapak Ibu ya, seorang wanita yang mempertahankan ketika dirampok tuh motornya, dirampok, maka dia mempertahankan motornya sehingga mati. Nah, itu syahid. Kalau dia muslim, kalau dia mukmin ya, syaratnya dia mukmin. Itu dia syahid, namanya syahidun fil akhirah. Terhadap syahid di akhirat ini, maka jenazahnya diperlakukan seperti orang meninggal biasa, dimandikan, dikafanin, dan seterusnya. Apalagi syahidun fil akhirah, termasuk kaum wanita, ibu-ibu yang
ketika melahirkan anaknya dia wafat, nah itu syahidun fil akhirah. Itu tuh. Orang yang tenggelam meninggalnya semuanya ini kategorinya masih beriman ya. Beriman. Orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya sama aja. Salah apa namanya nggak termasuk syahid. Ya, kena penyakit dan sebagainya. Nah, itulah mereka disebut syahidun fil akhirah. Syahid dalam pandangan Allah karena mengharap ridho Allah. Kan gitu. Karena mendapatkan apa tuh? Sabar dengan cobaan yang Allah kasih. Kan itu ya. Sabar dengan musibah yang diterimanya. Dan mempertahankan nyawa, mempertahankan harta. Itu kalau meninggal ya syahid. Itu tapi syahid fil akhirah namanya. Sekira itu hadis kutsinya. Sekarang hadis yang ini ibu-ibu kalau kita cemas, kalau kita gelisah hati kita, Rasulullah SAW menganjurkan berdoa ini nih ibu-ibu nih, bapak ibu nih, agar hati kita tentram, hati kita tenang. Boleh nih ya. Saya besar ini tulisannya. Nih doanya nih. Oke, siapa yang akan membacakan untuk kita nih Bu Rifani doanya? Ya, baik. Saya panggilkan ya yang membaca. Silakan dengan Ibu Eli. Ada Ibu Eli? Siap Bun Pak, ada Ya, beri Pak. Oh iya silakan. silakan Bun, ayo Bun. Iya, ya baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala abdu qatu idza asabahu hum au huznun. Hamun. Allahumma Kita oh asabahu hamun. hamun. Iya. Bukan huznun Ustaz. Au Enggak, huznun. sebelumnya hamun au huznun. Oh Iya. ya hamun au huznun. Allahumma ini abduka wa abnu abduka wa abnu uh, wa abnu abduka Nah, ini wa salah. ab Abnu, di sini betul. Iya, salah nih. Wabnu abdika. Betulnya ya. abdika ya Iya, wa abnu baik. abdika wa Terus abnu Bun. umatika ya Amatika. nah amatika Iya. nasiyati biyahdika Ya, madhi fi ukhmuka ado iya. Adlun. fi adlun fi qadauka as'aluka bikulismi huwalak samaitu bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alimtahu ahada min khalqika au as au astas apa itu astasurta ya Ustaz asta asarta bihi fi ilmi ghaibi indaka anta ja'ala qur'ana rabial qalbi wa nuran sadri wa jalla huzni wa dhahabi hammi illa azhabillah azza wa jalla hamma wa abdalahu makana huznihi faraha. Iya, artinya Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, anak perempuan hambamu. Nawanku ada di tanganmu. Keputusanmu terhadapku sangat adil. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau sebutkan bagi dirimu sendiri, yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu, yang engkau sebutkan bagi dirimu sendiri, yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu, yang engkau letakkan di dalam kitabmu, yang engkau simpan di dalam pengetahuan gaib, yang engkau sendiri yang mengetahui, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya dada di dalam dadaku, pembasmi kesedihan, dan menghilangkan kesusahan. Terima kasih Ustaz. baik. Alhamdulillah. Jadi ya ini
apa namanya doa ibu-ibu, bapak-bapak nih doa untuk ini ya, doa kalau kita lagi punya sedih, hati kita sedih nih, gitu. Nah, ini doanya nih. Saya baca ulang nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca setelah sholat ya, atau malam nih boleh nih. Kita yang ini yang saya kasih ini bapak ibu nih, eh, yang kasih warna ini nih, si warna apa ya, merah kali ya. Ini doanya nih. Jadi yang hitam ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, hitam ini penjelasannya. Kata Nabi begini, maqala abdun qattu, tidak ada orang yang membaca doa ini dan dia sedang ditimpa hammun, kesusahan, huznun, kesedihan. Doanya apa? Allahumma inni abduk. Sesungguhnya aku adalah hamba. Wabnu abdik, wabnu abdik, dan putra dari hambamu. Ya. Wabnu amatik, putra dari hamba perempuanmu, maksudnya ibuku. Ya. Nasiyati biadik, nyawaku di tanganmu. Ya. Nah, nasiyah itu asli secara bahasa artinya ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya. Jadi atau ini bisa juga makna nasiyati biadik itu berarti eh, apa namanya, diriku ada di tanganmu. Ya. Madin fiyya hukmuk. Ini sepertinya dalam terjemahan belum ada nih, itu lupa nih. Madin fiyya hukmuk. Gitu ya. Apa? Telah telah ditetapkan aku telah ditetapkan ya olehmu. Adlun fiyya qada'uk. Keputusanmu terhadapku sangat adil. Keputusan apa saja? Ketetapan Allah yang diberikan kepada kita apa saja itu adil. Meskipun manusia kadang-kadang menganggapnya nggak adil. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang kau miliki. Asmaul Husna. Itu. Jadi as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang telah kau beri nama untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di dalam kitab suci nama-nama itu. Itulah yang kemudian kita sebut kenapa namanya Asmaul Husna itu 99, Bapak Ibu. Itu apa namanya, nama-nama yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian disebut dalam Al-Quran. Tapi boleh jadi nama-nama Allah banyak yang nggak disebutkan dalam Al-Quran. Gitu ya. Maka bilang anzal tahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu. Aw alam tahu ahadan min khalqik, atau yang telah kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba, Nabi misalkan, atau wali, atau siapapun, tentang nama Allah itu. Jadi kita sebut, kalau sebut satu persatu nama Allah kan kebanyakan. Jadi kita sebut nas'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu dengan segala nama yang kau miliki, yang kau sebutkan dalam Al-Quran atau sebutkan dalam kitab sucimu, yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hamba. Awis ta'tarta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan dalam ilmu gaib yang ada pada dirimu yang kita nggak ada yang tahu dan siapapun nggak ada yang tahu kecuali dirimu ya Allah. Apa permohonan kita? Anta ja'alal Qur'an al-azim, anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai hiburan, penyegar, penyejuk hatiku.
wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Dadaku maksudnya hatiku. Wa jalaa huzni, penghilang daripada kesedihanku atau pembasmi kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang dari kesusahanku. Kalau kita baca itu, doa ini nih tadi tuh yang merah ini, kata Nabi, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Maka Allah akan hilangkan dari orang tersebut kesusahannya. Allah ganti tempat kesedihannya dengan yang menggembirakannya. Tuh Bapak Ibu. Jadi saya baca ya, boleh nanti ya ditulis, dibaca. Saya kira sebagian ibu-ibu sudah hafal nih apa namanya doa ini, Bapak Ibu udah hafal nih doa-doa ini nih. Doa yang kita baca, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang kebanyakan yang kita baca setelah baca Quran nih, gitu ya. Setelah baca Quran, baca doa ini ibu-ibu, ya. Allahumma inni abduk, banu abdik, banu amatik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adrun fina qada'uk, as'aluka Allahumma kulli ismin huwalak, samaita bi nafsak, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'thara fi ilmi ghaibi 'indak. Gitu tuh. Antaj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina. Ah, itu dia. Boleh nanti dibaca ya Bun ya, Bapak Ibu ya. Baca. Ketika nggak harus waktu sedih sih, paling tidak kalau tidak lagi sedih, Allah apa namanya hadirkan terus kebaikan bagi kita. Oke, itu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita sedang ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan. Baik, kita masuki bagian yang terakhir dari pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan membahas tentang ikhtisar surah, ringkasan ya tentang surah Al-Quran yang ke-65. Namanya surah At-Talaq. At-Talaq sendiri ya artinya talak. At-Talaq artinya talak. Kita nyebutnya cerai. Ya, cerai, talak. Oke, nama surat At-Talaq. Ya, bahasa Indonesia juga talak. Ini surat ke-65 berdasarkan susunan mushaf dan 99 berdasarkan pewahyuannya. Alasan penamaan surat ini disebut surat At-Talaq karena sejak ayat pertama hingga kurang lebih 2/3 surat terkait dengan hukum talak, masa talak dan wanita-wanita yang ditalak hukumnya itu. Ya, dari sisi ini surat At-Talaq tergolong sebagai surah Al-Mufassalat, gitu ya. Ya, surah-surah pendek yang diawali dengan ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Bapak Ibu yang memuliakan, pernah kami sampaikan di dalam pertemuan kita yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala jika memanggil para nabinya itu biasanya memanggil dengan nama-nama nabinya. Misalnya ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika memanggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, khudil kitaba biquwwah. Ya, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Nabi Zakaria, aku beri kabar gembira akan datangnya seorang anak namanya Yahya. Ya Dawudu inna fatannaka. Wahai Dawud, itu kan, ya Ibrahim. Jadi nama-nama nabi itu kalau Allah apa namanya memanggilnya disebutlah namanya. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ya Musa alqi asak dan seterusnya. Ya Ibrahim. Tetapi Bapak Ibu, tatkala Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun di dalam ayat Al-Quran
yang menggunakan nama Nabi Muhammad, nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran kata-kata ya Muhammad seperti Allah memanggil nama-nama Nabi yang lain. Ya, itu. Yang dipanggil dalam Al-Quran Nabi kita itu dengan gelarnya. Seperti di sini ayat ini nih, awal ayatnya nih. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Atau dengan ucapan lain. Apalagi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Kan gitu. Jadi ya ayyuhar rasul, ya ayuhan nabi. Gitu. Itu cara Allah memanggil nabi kita dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebaikan. Tidak dipanggil dengan namanya tapi gelarnya. Kan gitu ya. Kita saja bapak-bapak, ibu-ibu kalau manggil orang kan kadang-kadang dengan gelarnya kan ya. Maksudnya gelar tuh fungsi kedudukannya. Kita manggil Pak RT kan gitu ya. Pak Lurah tuh kan gitu tuh. Pak Menteri nggak nyebut namanya kan. Itu tuh lebih pas seperti itu gitu ya. Saya eh, Pak RW dipanggil apa namanya jabatannya maksud saya. Nah itulah eh, dan kayaknya lebih enak lebih sopan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ketika memanggil nama Nabi kita tidak dengan namanya ya Muhammad nggak ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Oke itu dia. Saya kira pesan baik untuk kita pahami. eh Nomor 3, nama lain surat At-Tolak itu namanya surat Nisa As-Sughra. Artinya surat An-Nisa yang pendek. Yang kecil yang pendek. Kalau An-Nisa kan banyak ayatnya. Kalau At-Tolak ayatnya kan sedikit. Identitas surah. Surah ini disebut sebagai surat At-Tolak karena sejak ayat pertama hingga 2/3 surat terkait dengan hukum tolak. Gitu ya. Dan juga penjelasan di sini kenapa disebutnya surat An-Nisa Sughra. Gitu ya, karena berkaitan dengan wanita-wanita, tentang perempuan, tentang talak, tentang masa iddah dan sebagainya, maka pantas ini disebutnya surat An-Nisa As-Sughra karena kalau bicara tentang wanita yang lebih besar, lebih lebih luas dalam surat An-Nisa, tetapi karena yang pendek dalam surat At-Tolak, maka namanya Nisa Sughra. Surat At-Tolak terdiri dari 12 ayat. Si ada yang mengatakan 11 ya. 289 apa namanya kata, lalu 1203 huruf. Tuh 1203 nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca selesai 1203 itu kali 10 berarti 12.000. Karena setiap huruf dilipat gandakan kan? Ya, 10 kali lipat. Oke. Terus surat Tolak surat ke-65 berdasarkan susunan mushaf dan 99 berdasarkan turunnya. Ya. Tergolong surat Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Gitu. Dari sisi ini surah At-Tolak tergolong sebagai surat mufassalat dan posisinya pada awal hizib keempat juz 28 Al-Quran. Demikian juga termasuk surat yang dimulai dengan Ya Ayuhan Nabi. Dan gitu ya. Nanti setelah ini juga surat setelah At-Tolak ini juga surah yang dipanggil dengan awalan Ya Ayuhan Nabi juga nanti. Gitu ini ya, gitu ya. Baik, lanjutkan tema surat. Secara garis besar ya. Surah ini di samping mengangkat tema hukum talak, iddah talak, wanita-wanita yang mendapatkan talak, wanita-wanita hamil dan memperoleh talak, masa penantian atau iddah dan masalah nafkahnya, hukum-hukum rida, ridho apa bukan ridho apa artinya ridho itu pakai ain ini ridho menyusui, anak-anak yang menyusui dan wanita yang memberikan susu kepada atas serta hak-haknya, nasib yang menimpa umat dan masyarakat terdahulu. Demikian juga berbicara tentang masalah tauhid, kenabian dan ma'ad. Ma'ad itu berarti akhirat nanti. Di samping itu menganjurkan masyarakat supaya bertakwa dan mendeskripsikan sifat-sifat orang yang bertakwa. Tuh Bapak Ibu. Oke, itu garis besarnya. Isi kandungannya, tadi sudah disebut sebagiannya. Hukum-hukum mengenai talak, iddah dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam masa talak dan iddah.
agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi kalau masa talak itu seperti apa Bapak Ibu? Orang kalau bertalak itu dikasih kesempatan, iddahnya itu adalah apa namanya 3 bulan 10 hari, 100 hari. Nah itu jangan buru-buru. Harus kalau orang apa namanya sudah mentalak, maka merujuknya nanti sudah hampir 100 hari. Gitu anjurnya dalam agama, bukan talak pagi besok udah baikan. Gitu. Maka kalau seperti itu apa namanya eh, tidak tercapai hikmah daripada talak. Maksudnya apa talak itu? Supaya ada masa iddahnya, merujuknya pada saat-saat gitu ya, sudah hampir selesai iddahnya itu supaya orang merasa tidak mudah-mudah mentalak orang, tidak mudah eh, talak. Kan hak talak ada pada suami, tidak ada pada istri, ya Bapak Ibu ya, kan udah tahu kita seperti itu. Kalau ada istri yang mau mentalak, maka jalurnya adalah melalui ke pengadilan agama, namanya gugat cerai atau cerai gugat, gitu ya. Nah itu baru dari pihak istri kepada suami. Tapi kalau talak, maka itu haknya suami. Maka jangan mudah-mudah karena apa namanya suami yang mentalak istrinya terkena dia iddah si istrinya tersebut. Jadi dihitung itu sebagai talak, dan di dalam Al-Quran disebut at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin au tasrihum biihsan. Talak itu kesempatannya bagi suami hanya 2 kali. Ketiganya maka namanya harus pisah, bain harus pisah. Kalau 2 kali talak masih boleh dirujuk. Rujuk pertama, rujuk kedua. Setelah itu untuk talak yang ketiga maka tidak ada kesempatan bagi sang suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali istrinya telah melakukan apa yang disebutnya sebagai nikahut tahlil, nikah yang dengan laki-laki yang lain atas pilihannya, lalu kemudian suatu saat nanti dia juga oleh dalam rumah tangganya terjadi perceraian. Setelah itu barulah suami yang dahulu boleh merujuk kembali setelah terjadi pernikahan dan perceraian dengan suami yang baru. Itu hukum talaknya begitu. Talak yang ketiga ya. Kalau talak pertama kedua tidak perlu apa namanya merujuk saja gitu. Tidak perlu ada nikah tahlil. Yang kedua, yang B di bagian B, perintah kepada orang-orang yang mukmin supaya bertakwa kepada Allah yang telah mengutus seorang rasul dan memberikan petunjuk kepada mereka. Ketiga, orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, dan kepada yang ingkar diberikan peringatan bagaimana nasibnya orang-orang ingkar pada masa terdahulu. Sabab nuzul ayat ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Nah, itu ya. Gimana tentang ayat ini? Ayat pertama ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Ma'asir, sebab turunnya ayat ini ada 2 pendapat. Pertama, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW mentalak istrinya namanya Hafsah bintu Umar, putrinya Umar bin Khattab. Setelah itu Rasulullah SAW rujuk dengannya. Tentang utamaan Hafsah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, dari Qas bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, qala li Jibril, ya, Jibril memberitahu Nabi, raji' Hafsah, rujuklah Hafsah, hai Nabi. Fa innaha sawwamatun qawamatun. Karena Hafsah itu adalah orang yang rajin puasa, orang yang rajin zaujatuka fil jannah, dan dia kelak menjadi istrimu, pasanganmu di surga. Nah, istri Nabi yang lain juga jadi pasangannya. Kedua, ayat ini diturunkan
kepada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah mentalak istrinya ketika haid. Gitu ya. Nabi SAW lantas memintanya rujuk kepada istrinya, kemudian menahannya hingga istrinya suci. Demikian pendapat As-Sudi. Hadis-hadis ini membicarakan talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah dalil berikut. Kala itu Umar mengadukan kasus anaknya Ibnu Umar, lantas Nabi SAW murhu falyuraji'ha. Adalah ia merujuk istrinya kembali, dan perintah rujuk itu karena talak tadi dianggap jatuh. Ya. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas Umar mengadukan hal itu pada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, suruh ia untuk rujuk. Aku, Anas, berkata kepada Ibnu Umar, apakah hal itu dianggap jatuh talak? Tuh, kalau ada orang suami mentalak istrinya waktu haid, jatuh talak. Tapi namanya talak bid'i, talak yang keliru, yang salah. Tapi jatuh talaknya. Kalau tidak dianggap, lalu apa? Kan gitu. Kata hadisnya, jadi jatuh talaknya. Dari Qatadah ia berkata bahwa ia mendengar Yunus bin Jubair berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata bahwa ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar mendatangi Rasulullah SAW dan mengajukan perihal anaknya itu. Nabi SAW mengatakan, yuraji'ha fa idza zaharat fa in syaa falyutalliqha. Perintahkan ia untuk rujuk pada istrinya. Jika istrinya telah suci dan ia mau, maka ia bisa mentalaknya. Yunus berkata pada Ibnu Umar, apakah engkau menganggap jatuh talak? Ibnu Umar mengatakan, apa yang menghalanginya? Talak tersebut tidak terhalang walaupun karena kelemahan atau kebodohannya. Jadi artinya apa? Talak itu Bapak Ibu yang muliakan, gitu ya. Main-mainnya saja, gitu, itu bisa jatuh. Hati-hati dengan kalimat itu. Kalau dia menyengaja tapi main-main, ya main-main tapi menyengaja, itu jatuh talaknya. Ya. Dari Said bin Zubair, Ibnu Umar berkata, hal itu dihukumi sekali talak. Jadi jatuh talaknya itu. Jangan main-main tadi. Nah, jadi talak yang dilakukan oleh suami pada saat istrinya haid, dan gitu, itu jatuh talaknya. Tapi namanya perbuatan itu talak yang jelek, yang buruk, namanya talak bid'i. Maka talak itu disampaikan suami kepada istri kalau memang mau terjadi di saat istrinya lagi suci, ya, kan sedang lagi haid. Maka tanya dulu lagi haid nggak, gitu. Kalau lagi haid tunda sampai dia bersih dulu, baru ditalaknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah mentalak istrinya ketika haid, lalu Umar mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan hal tersebut. Kemudian beliau menganggapnya satu kali talak. Jadi talaknya jatuh. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa talak ketika haid tidak dianggap. Nah, ini pendapat ulama yang lain ya. Inilah pendapat ulama Zahiriyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi ada tiga pendapat ulama, tiga orang di kalangan para ulama yang menganggap kalau seseorang menjatuhkan talaknya pada saat istrinya lagi haid, itu tidak sah talaknya. Jadi dia tidak terjadi talak. Ini pendapatnya Al-Zahiriyah, terus Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Namun pendapat jumhur ulama menyatakan jatuh talaknya. Jadi jumhur itu arti mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama mengatakan talak yang disampaikan oleh suami kepada istri meskipun sedang haid jatuh, dapat, ya, artinya terjadi. Meskipun dia disebutnya sebagai talak bid'i, talak yang jelek, buruk. Sebagian diterangkan di dalam riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memerintahkan dia untuk rujuk. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad menyatakan bahwa perintah rujuk tersebut dihukumi sebagai anjuran atau sunnah, bukan wajib. Sedangkan Imam Malik menilainya wajib. Lihat bahasan sahih fikih sunnah 3 jadi 3, 2, 9, 6 dan seterusnya. Dalam ayat disebut, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Yang dimaksud adalah talak di masa iddah, yaitu mereka suci. Ini berlaku jika istri sudah digauli lalu dicerai. Sedangkan jika istri belum digauli maka tidak ada iddah. Artinya gini, kalau ada suami istri menikah belum digauli, ya, salah laki-laki sama perempuan belum digauli, terus dicerai, maka nggak ada iddahnya. Gitu. Nah, apa bedanya tadi saya menyebut tadi talak sudi dan talak bid'i, ya.
Talak sunni adalah mentalak istri ketika suci sebelum disetubui. Itulah namanya mentalak ketika masa iddah. Kalau ditalaknya ketika suci, maka masa sucinya ditalak masuk dalam hitungan masa menunggu. Nah, jadi lebih pendek jadinya. Sehingga masa iddahnya tidak terlalu lama. Talak bid'i adalah mentalak istri ketika haid atau mentalak istri ketika suci setelah disetubui. Maka seperti itu jatuh talak, namun yang menjatuhkannya berdosa. Kenapa? Karena kasihan menyiksa sang perempuan karena akan jatuh lama 3 kali suci, berarti ini kan lagi haid, nunggu suci dulu. Sedangkan kalau dia jatuhnya pada saat suci, itu sudah dihitung 3 kali suci, suci 3 bulan. Nah, Bapak Ibu, terakhir penjelasan tentang iddah. Iddah itu artinya masa menunggu ya, masa menunggu perempuan dari talak. Talak itu macam-macam. Atau cerai itu macam-macam. Wanita yang tinggal suaminya meninggal, ya ditinggal suaminya karena wafat, maka wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya menunggu untuk menerima lamaran orang lain adalah dengan melahirkan, baik masa kelahirannya dekat maupun jauh, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang, mohon maaf, misalnya seorang wanita ditinggal suaminya, wafat suaminya, padahal usia kandungannya udah 8 bulan, ya 9 bulan, maka ketika lahir masa nifas selesai, maka itu sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau dia misalnya baru usianya 2 bulan wafat suaminya, maka dia masa iddahnya sampai melahirkan. Mohon maaf, Wah, putus ya Bapak Ibu. putus, iya. Sedikit lagi. Wanita yang ditinggal suami, mati suaminya, dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 130 hari Bapak Ibu, bukan 100 hari ya. 130 hari. Baik sesudah disetubui ataupun tidak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Wanita yang tidak ditinggal suami mati. Kalau tadi nih, ditinggal mati suaminya nih, yang di atas nih. Sekarang ditinggal suami, tapi bukan ditinggal mati, cerai hidup. Wanita ceraikan dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sama ya. Gitu ya. Yang kedua, wanita yang memiliki kuru, bagi wanita yang masih mengalami haid, yaitu menunggu sampai 3 kali kuru, sampai 3 kali suci. Nah, suci kalau dia ditalaknya waktu suci, udah dihitung tuh. Suci ini selesai, nanti haid, suci lagi, ya, terus haid, suci lagi, setelah itu sudah halal. Yang dimaksud kuru di sini diperselisihkan oleh para ulama. Memang ada yang mengatakan kuru itu adalah 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti lama waktunya. Nah, ulama mengikuti yang pendek. Itu ada yang mendapat kuru artinya suci seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat maknanya adalah haid. Kalau menghitung kuru 3 kali kuru adalah waktu haid, berarti akan panjang. Lebih panjang lagi masanya. Sedangkan kalau memahami kuru itu suci, padahal waktu dia jatuhnya talak itu sudah dihitung, berarti lebih pendek masanya. Pendapat yang lebih kuat adalah penelusuran dalil-dalil yang ada, yaitu makna kuru adalah 3 kali haid. Ya. Adalah 3 kali haid. Jadi dia suci, besok haid, suci, haid, suci, haid. Nah itu udah setelah suci terakhir, berarti dia sudah memasuki 3 kali masa kuru tadi. Wanita yang memiliki masa haid yaitu anak kecil wanita yang tidak memiliki masa haid yaitu anak kecil yang belum datang bulan, dan wanita yang menopause itu berarti dari haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan saja. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq, ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu dalam Al-Qur'annya begitu. Oke, wanita yang dicerai sebelum disetubui maka ia tidak memiliki masa iddah sebagaimana disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Kecuali kalau ditinggal yang tadi belum disetubui tadi itu meninggal suaminya, baru masanya adalah sama tadi ya. Tapi kalau belum
kalau ditinggal bukan karena mati, maka tidak ada masa iddahnya. Inilah saya kira penjelasan singkat tentang apa namanya surah At-Talaq, surah ke-65 ya, 65 di dalam Al-Quran. Uraian singkatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda Rifa. Iya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa. Ustadz mau nanya, Ya, Ustadz, Monggo. itu kan di ayat 2-nya itu kan ada kata wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bisa dijadikan doa apa gimana ya Ustadz? Enggak ya Ustadz ya? Baik. Itu banyak kan lanjut. ya sering kita dengar begitu. Makasih Ustadz. Ya, makasih Bun. Iya, itulah yang sebagian orang menyebutnya sebagai ayat alfu dinar namanya. Ayat 1000 dinar itu. Tapi itu kan bukan dari Nabi ya, itu datang dari apa namanya seorang wali ya. Katanya yang membaca ayat surat Al-Tolak tuh. Jadi yang membaca surat At-Tolak ayat 2 ayat 3 Bapak Ibu sekian kali begitu, maka itu akan diberikan kemudahan rezekinya. Gitu tuh. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu wa may yattaqillah apa namanya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dia rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Iya. Nah, itu disebutnya sebagai ayat al-dinar, ayat 1000 dinar dinar. namanya. Iya, 1000 dinar itu. Tapi sekali lagi itu ya sah saja, silakan aja dipakai. Cuma memang tidak bersumber dari Nabi kecuali dari seorang alim, seorang sufi yang dikenal dari Aceh namanya Sayyid Singkili ya. Sayyid Abdurrahman Singkili. Maka namanya itu ayat 1000 dinar itu dari wali Singkili namanya. Begitu Bunda Eli. Iya, makasih Ustadz. ya, Sama-sama. baik. Baik. Ada lagi? Silahkan. Tidak Iya. ada. Baik, Cukup kalau ya. tidak ada, Ustadz mohon izin saya mau memberikan beberapa informasi. Mohon Oh iya izin Ustadz silakan. sebentar. Iya. Boleh, Baik, boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Untuk malam ini kita pertemuan yang ke-8 ya untuk Quranic Journey yang ke-7 ini insya Allah nanti kita ada 2 pertemuan lagi sebelum berakhir program ini. Insya Allah nanti di Ramadan kita ada program yang namanya Hatta. Jadi Halaqah Tadabbur Al-Quran. Jadi insya Allah ini di setiap Selasa dan Sabtu ya Ustadz ya pada pukul 15.30. Jadi insya Allah mulai nanti tanggal 5 Maret 2024. Insya Allah Bapak Ibu yang minat silahkan mendaftar kembali kepada Bu Ana atau kepada saya dan insya Allah ini ilmunya akan berbeda sekali ya dengan yang Quranic Journey. Jadi materi-materi yang akan disampaikan insya Allah akan berbeda. Nah ini untuk yang full di bulan Ramadan. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri, kita akan mulai kembali untuk Quranic Journey yang ke-8 yang akan dimulai di tanggal 22 April. Jadi insya Allah Quranic Journey ini tidak berhenti sampai di sini saja ya. Insya Allah akan berkelanjutan terus. Seperti itu. Ini di setiap Senin ya Ustadz ya. Seperti biasa pada Isya. Baik, Alhamdulillah itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa di-share kepada sanak keluarga atau teman-teman Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, silahkan kita tutup dengan doa. Baik, kami muliakan. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk. عدل فينا قضاء وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله Amin ya على نبينا Allah. محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Satna, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, sampai bertemu di minggu depan. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih. Ustaz. Terima Sama-sama. kasih Pak Bu Ana. Selamat Assalamualaikum. istirahat. Waalaikumsalam. Jinlem, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.